Coba deh, kalau kita dengar kata raja, apa sih yang langsung kebayang di benak kita? Mungkin mahkota emas yang berkilauan, atau singgasana megah, kekuasaan absolut kayak di cerita-cerita dongeng. Nah, di dunia nyata sekarang ini, gambaran itu kayaknya perlu kita update sedikit. Ini nih pertanyaan besarnya. Di zaman serba demokratis, di mana semua diatur oleh hukum dan konstitusi, apa sebetulnya fungsi seorang raja? Apakah mereka cuma jadi simbol sejarah aja? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang mereka miliki, kekuatan yang nggak kelihatan secara langsung? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum lanjut, penting banget buat kita paham konteksnya. Sebagian besar kerajaan di dunia modern itu bentuknya monarki konstitusional. Artinya apa? Sederhananya, raja itu nggak lagi punya kekuasaan mutlak. Kekuasaan mereka dibatasi oleh hukum, sementara negara dijalankan oleh pemerintahan yang dipilih rakyat. Baik, ini dia peta pembahasan kita. Kita bakal mulai dengan membedah dua jenis kekuatan yang dimiliki kerajaan, lalu kita selam lebih dalam ke kekuatan tak terlihat mereka. Setelah itu, kita lihat peran mereka di panggung dunia sebagai duta bangsa dan juga sebagai penjaga budaya. Terakhir, kita simpulkan kenapa semua ini penting. Oke, jadi untuk benar-benar ngerti peran raja modern, kita harus sadar dulu kalau mereka itu punya dua alat atau dua jenis kekuatan yang beda banget. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Di satu sisi, ada yang namanya kekuasaan formal. Ini yang dipegang pemerintah. Sifatnya mengikat, bisa memberi perintah langsung, dan berdasarkan hukum tertulis. Di sisi lain, ada kekuasaan personal. Nah, ini wilayahnya sang raja. Kekuatan ini nggak datang dari perintah, tapi dari pengaruh, dari persuasi, dan dari karisma pribadi. Dan semua ini mengerucut pada satu konsep kunci yang keren banget, soft power atau kekuatan lunak. Gampangnya gini, ini bukan soal memaksa orang dengan todongan senjata, tapi mengajak orang karena mereka kagum, karena mereka percaya. Ini adalah seni mempengaruhi lewat daya tarik, bukan paksaan. Dan inilah senjata utama seorang raja di era modern. Mari kita mulai bedah pilar pertama dari soft power ini, yaitu sesuatu yang datang dari dalam diri sang raja itu sendiri. Jadi poin yang sangat krusial di sini adalah karakter pribadi seorang raja itu bukan lagi urusan privat. Justru itu adalah aset politik yang sangat nyata. Seorang raja yang punya integritas, punya karisma, dan terasa dekat dengan rakyatnya, secara langsung akan membuat institusi kerajaan itu sendiri jadi jauh lebih kokoh dan dihormati. Terus, gimana cara kerjanya di lapangan? Pertama, ini soal membangun kepercayaan publik. Penting banget loh. Saat kondisi politik lagi panas atau masyarakat terbelah, raja bisa jadi figur pemersatu yang berdiri di atas semua kepentingan. Ini efeknya langsung menenangkan dan menjaga stabilitas negara. Dan yang terakhir, lewat teladan, bukan paksaan, mereka bisa loh mengarahkan opini publik ke hal-hal yang lebih konstruktif. Oke, sekarang kita pindah dari dalam negeri ke panggung dunia. Kita lihat bagaimana pengaruh seorang raja bisa meluas ke luar batas negaranya. Di panggung global, seorang raja itu ibaratnya wajah bangsa. Mereka adalah diplomat paling tinggi. Peran ini krusial banget. Mereka nggak cuma membangun citra positif negaranya, tapi dengan pesona dan status unik mereka, mereka bisa membuka pintu-pintu diplomasi dan ekonomi yang mungkin sulit ditembus oleh politisi biasa. Jadi, citra seorang raja di mata dunia itu bisa jadi cerminan langsung citra negaranya. Nah, pilar terakhir dari soft power ini, mungkin ini yang paling personal dan paling menyentuh langsung ke hati masyarakatnya. Peran raja sebagai penjaga budaya ini luar biasa penting. Dengan ikut merayakan dan melestarikan tradisi serta nilai-nilai luhur, mereka itu seperti menenun benang merah yang mengikat seluruh elemen masyarakat. Mereka jadi pengingat hidup, inilah kita dan inilah akar kita. Dampaknya sangat nyata. Dengan menjaga nilai-nilai ini, mereka menciptakan fondasi identitas bersama yang bikin masyarakat lebih stabil. Dan yang paling penting, inilah yang membuat institusi monarki itu tetap terasa relevan dan hidup di tengah-tengah masyarakat, bukan cuma jadi cerita di buku sejarah. Jadi, setelah kita lihat pilar moral, diplomatik, dan budayanya, apa dong kesimpulan besarnya? Apa sebenarnya makna dari semua kekuatan yang tak terlihat ini? Ada satu kalimat yang menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Kekuatan raja modern itu letaknya bukan lagi di ujung pedang atau di dalam dekrit, tapi pada kekuatan simbol, kepercayaan publik, dan teladan moral. Ini adalah kekuatan yang tidak memaksa tapi mengajak, yang tidak memerintah tapi menginspirasi. Dan ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup menantang untuk dipikirkan. Di dunia yang berubah begitu cepat,
di mana nilai-nilai lama terus diuji, apakah mahkota tak kasat mata dari soft power ini akan terus bersinar? Ataukah kilaunya perlahan akan memudar seiring berjalannya waktu? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.